Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Gusti Wistara, NPM 233119094 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu limit fungsi, metode limit fungsi, rumus limit fungsi, dan juga contoh soal limit fungsi. Langsung saja kita langsung masuk ke pengertian limit fungsi. Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut sebagai batas karena memang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Lalu, mengapa limit tersebut harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisikan pada titik-titik tertentu. Selanjutnya, meskipun suatu fungsi itu seringkali tidak terdefinisikan pada titik-titik tertentu, tapi masih dapat dicari tahu berapa nilai yang dapat didekati oleh fungsi tersebut. Terlebih ketika titik tertentu semakin didekati oleh limit. Kedua, rumus limit fungsi. Rumus limit fungsi itu limit x mendekati a, f x sama dengan L. Maksudnya, apabila x mendekati A, tetapi x tidak sama dengan A, maka fx akan mendekati L. Pendekatan x ke A ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dengan kata lain bahwa x juga dapat mendekati dari arah kiri maupun dari arah kanan, sehingga nantinya akan menghasilkan limit kiri dan juga limit kanan. Metode untuk menyelesaikan limit fungsi. Ada beberapa metode yang lebih sederhana untuk menentukan limit, yakni dengan metode substitusi dan juga memfaktorkannya. Bagaimana saja cara yang diterapkan dengan metode tersebut? Yang pertama, substitusi. Apabila nilai suatu fungsi untuk x mendekati A, yang mana A adalah bilangan real, maka dapat ditentukan dengan cara substitusi. Dalam cara substitusi ini nantinya akan mengganti nilai x dengan A. Namun, apabila hasilnya menjadi tak hingga min tak hingga, atau O 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, maka cara ini dapat diterapkan secara langsung. Ada baiknya jika fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan lagi. Contohnya, seperti ini, limit x mendekati 3, 2x min 5 sama dengan 2 kali 3 min 5. Di sini x disubstitusikan dengan nilai 3. Ya, hasilnya 6 min 5 sama dengan 1. Jadi hasil limit x mendekati 3, 2x min 5 adalah 1. Metode kedua adalah pemfaktoran. Dengan cara ini, anggap saja kita memiliki soal berupa limit a fx per gx. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila x sama dengan a, maka dapat disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut. Maka dari itu, fungsi tersebut harus disederhanakan lagi dengan cara memfaktorkan fx dan juga gx, sehingga keduanya dapat memiliki faktor yang sama. Selanjutnya, faktor yang sama itu dapat dihilangkan sehingga akan memperoleh bentuk yang lebih sederhana lagi. Karena seperti ini, limit x mendekati a, fx per gx sama dengan limit x mendekati a, x min a, px per x per q sama dengan qx, sama dengan limit x mendekati a, px per qx sama dengan pa per qx, sehingga q tidak sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, kita menggunakan cara substitusi. Limit x mendekati 2, x min 2 per x kuadrat min 4. Caranya langsung saja kita substitusikan 2 dari x min 2 menjadi 2 min 2 per x kuadrat menjadi 2 kuadrat min 4. Hasilnya itu 0 per 0.
Karena hasilnya 0/0, kita menggunakan cara yang memfaktorisasi. Caranya adalah karena yang bisa difaktorkan hanya x kuadrat min 4, yaitu hasilnya x min 2 x plus 2, jadi kita pakai yang x kuadrat min 4. Jadi hasilnya limit x mendekati 2, x min 2, x kuadrat min 4 sama dengan limit x mendekati 2, x min 2 per x plus 2, x min 2. Karena x min 2 sama, di atas sama bawah, jadi kita langsung coret saja menyisakan x plus 2. Jadi hasilnya limit x mendekati 2, 1 per x plus 2. Dan hasil akhirnya 1 per 4. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton.